Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Bunga Isa. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang konsep listrik statis. Ya, untuk mempelajari tentang konsep listrik statis, kita tidak harus tahu dahulu tentang konsep atom. Ya, atom adalah partikel terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Teori ini ditemukan oleh John Dalton. Ya, anggapan ini kemudian berubah setelah ditemukannya elektron oleh Thomson, proton oleh Ernst, dan neutron oleh James Chadwick. Ya. Berikutnya kita akan bahas tentang konsep atom. Ya, tadi dikatakan atom adalah unit terkecil penyusun materi, ya, tersusun atas neutron yang tidak bermuatan, kemudian ada proton yang mempunyai muatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Ya. Neutron dan proton ini berada di dalam inti atom. Ya. Neutron dan proton tidak berpindah atau tidak bergerak, tetapi hanya bergetar di tempatnya saja. Sedangkan elektron itu berada di bagian kulit atom dan dapat berpindah atau bereksitasi. Jadi kita ilustrasikan. Jadi untuk proton dan neutron itu berada di dalam inti atom. Sedangkan yang mengelilingi inti atom adalah elektron yang bermuatan negatif. Elektron ini bisa berpindah atau bereksitasi. Elektron yang bereksitasi ini disebut elektron bebas. Ya. Keberadaan elektron inilah yang menyebabkan terjadinya atom bermuatan listrik. Ya. Sedangkan atom yang netral adalah atom yang jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah proton. Ya. Baik, kita masuk ke berikutnya, yaitu muatan listrik. Tadi dikatakan atom dibedakan menjadi dua, yaitu ada atom netral dan ada atom yang bermuatan listrik. Ya. Atom netral jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Sedangkan atom yang bermuatan listrik itu berarti ada dibedakan menjadi dua, ada atom yang bermuatan positif disebut kation dan ada atom yang bermuatan negatif yang disebut dengan anion. Ya, untuk atom yang bermuatan positif jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan jumlah elektronnya, maka disebut juga atom yang kekurangan elektronnya. Jadi titik beratnya pada elektronnya. Ya, contohnya He positif berarti lebih positif, lebih kelebihan proton, kekurangan elektron. Ya. Kemudian untuk atom yang bermuatan negatif berarti jumlah protonnya lebih sedikit daripada jumlah elektronnya. Ya. Jadi jumlah elektronnya lebih banyak atau disebut dengan atom yang kelebihan elektron. Ya. Ini gambar untuk jenis atom netral. Jumlah proton dengan elektronnya sama. Protonnya 1, elektronnya 1. Positif berarti jumlah protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Elektronnya lebih sedikit, hanya 1. Ya, sedangkan protonnya 2. Ya. Kemudian jenis atom negatif itu berarti elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Ya, elektronnya ada 2, protonnya hanya 1. Ya. Kita lanjutkan bagaimana interaksi benda yang bermuatan tadi, yang positif dengan negatif. Ya, interaksinya bagaimana? Ya. Jika muatan benda itu berbeda, satu positif satu negatif, maka interaksinya adalah saling tarik menarik. Ya, saling tarik menarik jika bendanya muatannya berbeda, satu positif satu negatif. Sedangkan jika kedua muatannya sama, maka interaksinya adalah saling tolak menolak.
ya, positif dengan positif, ya, cowok dengan cowok tidak mau, saling tolak menolak, cewek dengan cewek, negatif dengan negatif, saling tolak menolak. Tapi kalau cowok dengan cewek maka saling tarik menarik. Jadi yang berbeda jenis itu tarik menarik, yang sejenis tolak menolak, ya. Adanya interaksi kedua muatan tersebut, inilah yang disebut dengan gejala listrik statis, ya. Gejala listrik statis ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan muatan kedua benda, ya. Kemudian bagaimana cara kita membuat benda menjadi bermuatan, entah itu positif atau negatif? Cara yang pertama dengan cara konduksi, ya. Konduksi adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Misalnya di sini ada benda netral, ya, jumlah proton dengan elektronnya sama, didekatkan, ditempelkan oleh benda yang positifnya banyak, lebih positif, maka benda yang netral ini elektronnya, kembali lagi, elektronnya yang bereksitasi, berpindah ke, ya, E-nya itu akan tertarik ke benda yang positif, maka benda yang tadinya netral menjadi lebih positif karena elektronnya pindah ke benda yang didekatkan, ditempelkan tadi, ya. Jadi ini untuk cara membuat benda menjadi lebih bermuatan, tadinya netral didekatkan dengan benda yang positif, maka yang netral ini menjadi lebih positif karena elektronnya pindah ke benda yang positif, ya. Kemudian misalnya benda netral didekatkan, ditempelkan pada benda yang lebih negatif, maka benda ini menjadi apa? Lebih negatif karena elektronnya pindah ke benda yang netral. Jadi misalnya tadinya 10 proton dengan 10 elektron, nah ini ketambahan dari benda yang lebih positif, elektronnya pindah ke sini, ya, maka menjadi lebih negatif, ya, positifnya berkurang, ya. Berikutnya cara yang kedua dengan cara induksi, yaitu cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Kalau tadi konduksi dengan ditempelkan, sekarang hanya didekatkan. Misalnya ini benda A netral, benda B netral, saling berdekatkan, kemudian didekatkan oleh benda yang muatannya positif, maka elektron dari benda A ini akan berpindah ke sisi bagian yang dekat dengan benda yang positif. Benda yang B elektronnya juga berpindah ke benda A. Akhirnya apa? Ya, akhirnya benda yang A ini berarti elektronnya lebih banyak karena mendapat elektron dari benda yang B. Nah, sedangkan benda B menjadi lebih positif karena elektronnya berpindah ke benda A. Nah, lanjut ke yang ketiga, cara membuat benda yang lebih bermuatan adalah dengan cara menggosok. Cara ini adalah cara yang paling mudah, ya. Nah, setiap benda yang kita punya adalah memiliki kemampuan untuk melepas elektron, tapi masing-masing benda mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk melepas ataupun menangkap elektron, ya. Kita lihat ke deret triboelektrik, yaitu di mana deret ini menampilkan urutan dari masing-masing benda yang memberikan sukar membeli elektron, ya, dari atas ke bawah semakin mudah memberikan elektron, ya. Misalnya ini tangan kita itu lebih mudah memberikan elektron dibandingkan styrofoam, ya. Rambut manusia lebih mudah memberikan elektron dibandingkan plastik misalnya, ya.
Jadi nanti yang berpindah adalah ini, jadi semakin ke bawah itu elektronnya mudah melepas, mudah berpindah. Ya, misalnya di soal ini ya, benda plastik digosokkan dengan kain wol, maka hasilnya apa? Plastik bermuatan negatif dan benda wolnya bermuatan positif. Kenapa? Kita lihat ke deret deret elektrik ya, triboelektriknya. Tadi plastik gimana plastik? Nah, ini plastik dengan wol. Nah, wolnya lebih mudah melepas elektron. Jadi elektron pada wol itu pindah ke plastik. Jadi plastiknya lebih negatif, wolnya menjadi lebih positif karena berpindah ya. Kemudian ebonit digosokkan dengan kain wol, maka ebonitnya menjadi bermuatan negatif, wolnya menjadi positif. Kaca dengan kain sutra, kita lihat kaca dengan kain sutra. Ini ada kaca kemudian dengan kain sutra ini ya. Yang lebih mudah adalah kacanya melepas ke sutranya, sehingga sutranya menjadi lebih negatif, kacanya menjadi lebih positif ya. Kaca menjadi lebih positif, sutranya menjadi lebih negatif. Sisir digosokkan dengan rambut, sisirnya menjadi negatif, rambutnya menjadi positif ya. Kita lihat sisir plastik dengan rambut ya. Jadi rambut kan mudah melepas, berarti elektron dari rambut pindah ke plastik, plastiknya menjadi lebih negatif, rambutnya menjadi lebih positif ya. Itu cara membuat benda menjadi bermuatan ya. Ada konduksi, induksi, dan dengan cara menggosok. Terakhir dengan elektroskop, yaitu alat yang digunakan untuk percobaan tentang listrik statis. Ada 3 bagian elektroskop yang penting, yaitu yang pertama bagian kepala ya. Biasanya benda bermuatan akan didekatkan di bagian kepala elektroskop. Kemudian ada isolator, yaitu bagian yang tidak menghantarkan listrik, ini isolatornya. Kemudian bagian yang ketiga adalah daun elektroskop ini yang dapat membuka maupun menguncup ya. Daun akan menunjuk pada saat muatan netral. Ketika kepala elektroskop mendapat mata, maka daunnya itu bisa membuka ataupun menutup ya. Misalnya ini, jadi pada waktu netral itu kepala isolator maupun kuncupnya adalah netral, jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian jika kepala elektroskop ini didekatkan suatu benda yang muatannya lebih positif, maka elektron pada kepala ini akan tertarik ke benda yang tadi didekatkan ya. Elektronnya pindah ke sini. Nah, di kepala kan menjadi lebih positif, maka akan elektron di bagian kuncup akan tertarik menuju ke kepala. Nah, di sini ke bagian kuncup yang tadinya netral ya, elektronnya pindah ke sini menjadi lebih positif ya, kuncup A maupun kuncup B. Kalau di sini kuncup A lebih positif, kuncup B lebih positif, maka hubungannya apa? Sejenis kan, positif dengan positif, maka kuncupnya akan bergerak membuka lebih lebar ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.